untuk mengikuti kegiatan ini. Gimana? Masih semangat apa ini ya? Semoga masih ya. Oke, supaya lebih bersemangat lagi lah, kita refreshing sebentar saja. Di sini saya akan mengadakan briefing, yaitu fokus pada huruf terakhir namanya. Judulnya adalah fokus huruf terakhir. Misal ya, kalau misalnya saya mau menyebutkan kata nama negara misalnya. Misal saya menyebut yang pertama adalah Afrika. Berarti huruf terakhirnya apa? A. Afrika. Misalnya Afrika. A. Afrika berarti huruf terakhirnya A. Nanti huruf terakhir ini akan saya lempar kepada Bapak Ibu. Misal saya lempar kepada Pak Yudin misalnya, maka Pak Yudin harus mencari nama negara lagi yang itu sebagai awalannya. Nah, betul, seperti sambung kata. Tapi kita fokusnya ke huruf terakhirnya. Kayaknya supaya lebih gampang kita pakai nama hewan saja ya. Nama hewan saja ya, biar nama negaranya katanya IPS-nya jelek. Nama hewan saja. Yang pertama adalah harimau untuk Bu Etika. Ular. Bisa mau dilempar ke siapa ularnya, Bu? Ularnya dilempar ke Bu Hani. Silakan. Berarti Bu Hani harus menyebutkan nama hewan yang berawalan R. Rusa. Mau dilempar ke siapa, Bu Hani? Mahal. Silakan. Agak cepat ya jari. Rusa. Anoa. Mau dilempar ke siapa, Pak? Pak Yudin. Anjing. Mau dilempar ke siapa? Jangan lihat saya dong anjingnya. Oh, ke Bu Mami. Anjing Bu Mami. Ya Allah. Anjing dari Pak Yudin. Monggo Bu Mami dilanjutkan. Gajah. Betul. Monggo dilempar ke siapa? Yang belum Pak Sairofil sama Bu Ida. Pak Sairofil. Gajah Pak Sairofil. Gajah. Harimau. Boleh mana yang bertanya? Kira-kira ada yang lain nggak, Pak? Hanua. Nggak ketemu ya, Pak ya? Ya sudahlah berarti. Hiu mana? Hiu lagi tapi. Terima kasih, itu sekedar briefing untuk melemaskan saja ya, untuk melemaskan saja. Baik, pada sesi berbagi kali ini budaya positif, saya ada perkenalkan, nama saya adalah Teresia Loren, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN 106. Pada budaya positif ini yang kita bahas di sini ada yang pertama ada disiplin positif, ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Oke, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu sebelumnya tadi kita sudah membahas tentang disiplin positif, kemudian ada teori motivasi. Selanjutnya akan kita bahas adalah membangun keyakinan kelas sebagai budaya positif di dalam kelas. Mungkin tadi sudah kita singgung sedikit apa itu budaya positif. Jadi budaya positif tadi adalah nilai-nilai kebajikan atau keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan ini kita harus lebih banyak berpihak kepada murid. Guru
tidak hanya memberikan pengetahuan yang bersifat sesaat, tetapi juga memberikan pengetahuan yang dapat diterapkan sepanjang hayat oleh murid, sehingga murid dapat menjadi pribadi yang sukses dan berakhlak mulia di masa yang akan datang. Sedikit pertanyaan romantik Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Yang selanjutnya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Mungkin ada yang ingin memberikan jawaban atau pemikirannya. Yang pertama dulu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa kira-kira kita harus pakai helm? Tentang keselamatan, ya, melindungi kepala, berarti tentang keselamatan. Kalau yang kedua, kesehatan. Nah, inilah keselamatan dan kesehatan ini yang kita sebut sebagai keyakinan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang harus kita angkat sebagai suatu keyakinan yang kita sepakati bersama di awal. Tadi sudah saya jelaskan tentang nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini kita tekankan pada keyakinan seseorang, di mana nanti kalau kita sudah yakin, ya, kalau kita sudah yakin, itu kita akan bisa termotivasi dari dalam. Jadi ada tadi motivasi intrinsik, ya. Jadi motivasinya muncul atau timbul dari dalam diri kita sendiri. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan saja. Murid-murid pun demikian. Mungkin kalau kita memberikan peraturan tanpa ada nilai-nilai kebajikan yang muncul, mereka ada gimana ya? Akhirnya ada istilah tata tertib hanya untuk dilanggar, ya, peraturan hanya untuk dilanggar. Tapi kalau kita memberikan suatu keyakinan, mungkin disiplin atau budaya positif ini akan muncul dari dalam diri murid-murid itu sendiri. Next. Nah, di sini ada pertanyaan. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu adalah hal yang sama? Tidak. Atau di sini bisa kita katakan salah. Next. Ya, ternyata memang yang namanya keyakinan dan peraturan itu berbeda. Oke? Keyakinan harus berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Nah, ya, next. Nah, ini jawabannya, yaitu benar. Next. Ini tadi hampir sama, ya. Kita cari nilai kebajikan yang cocok. Tadi kalau untuk mengendarai menggunakan helm saat mengendarai motor, tadi apa Pak? Nilai kebajikannya adalah tentang keselamatan. Kalau membuang sampah pada tempatnya, maka nilai kebajikannya apa? Kalau dilarang menggunakan kata-kata kasar, kita merujuk pada nilai kebajikan apa? Monggo, mungkin ada yang mau menjawab. Untuk yang kedua, membuang sampah pada tempatnya, kebersihan, menggunakan kata kasar, sopan santun. Monggo, next. Ternyata kita sudah paham betul apa yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, dari sini kita akan paham tentang keyakinan kelas. Apa itu
Jadi kalau keyakinan kelas itu merupakan sesuatu yang positif yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Keyakinan kelas sebagai dasar untuk menumbuhkan budaya positif murid dan kebiasaan yang terpola sebagai wujud penerapan profil pelajar Pancasila. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, sehingga murid dapat berpikir kritis dan terbuka dalam menggali nilai-nilai kebajikan universal dari keyakinan kelas itu. Jadi keyakinan kelas itu intinya adalah nilai kebajikan yang kita angkat. Kalau peraturan mungkin masih terlalu memaksa, ya. Kalau peraturan itu masih terlalu memaksa. Tapi kalau keyakinan kelas yang kita sebutkan di sini adalah keyakinan yang mereka miliki itu ada apa saja, nanti yang kita buat. Untuk membuat keyakinan kelas, langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah kita berdiskusi. Keyakinan kelas berarti kita terapkan pada kelas kita dulu sendiri. Nah, langkahnya adalah berdiskusi, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Yang pertama yang kita ambil adalah peraturannya dulu. Peraturan yang ada di dalam kelas kita ambil, kira-kira mana sih yang nanti akan kita rubah menjadi keyakinan kelas. Yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan tersebut menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga, mencarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Yang keempat adalah berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Jadi kalau warga kelas itu dia sebagai apa itu harus lebih jelas. Yang terakhir adalah meninjau ulang keyakinan kelas tersebut dari waktu ke waktu. Di sini ada beberapa contoh keyakinan kelas. Next. Nah, ini ya. Jadi kalau mungkin biasanya peraturannya jangan tidak boleh terlambat. Maka di sini untuk keyakinan kelas bisa kita ganti kata-katanya yaitu dengan selalu tepat waktu. Ya. Kemudian atribut seragam lengkap, saling menghormati. Nah, kalau jaga kebersihan biasanya peraturannya buanglah sampah pada tempatnya, begitu ya. Ini di sini keyakinan kelasnya adalah jagalah kebersihan kelas dan lingkungan. Yang terakhir menyelesaikan semua tugas. Ini hanya beberapa contoh keyakinan kelas. Nanti kita bisa mengembangkan sendiri sesuai dengan keyakinan kelas masing-masing Bapak Ibu semua. Seperti itu. Untuk keyakinan kelas mungkin itu tadi ya. Kemudian kita lanjutkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk 5 kebutuhan dasar manusia, di sini akan saya ceritakan ada sebuah kasus yaitu tentang Ibu Ambar, di mana Ibu Ambar ini adalah guru dan sekaligus sebagai wali kelas 2A di sebuah sekolah dasar. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yaitu Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah mengadu kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang
kemudian bilang pada Ibu Ambar, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Siapa yang mau jadi Bu Ambar? Mungkin Bu Mami? Kira-kira kenapa Bu Doni ini? Kalau menurut panjenengan ya, kalau menurut panjenengan, kalau panjenengan menghadapi situasi seperti ini, kita berlagak jadi guru SD. Kalau di SMA kayaknya sudah tidak ada ya, minta makanan ke temennya secara paksa ya. Secara paksa. Kalau jenengan jadi Bu Ambar tadi gimana? Kenapa kok si anak ini kok sering ngambil makanannya teman-temannya, atau mungkin ada penyebab lain, jadi dia dari kamu, dari situ kita bisa kembali jadi anak yang sering ngambil makanan-makanannya, dan dari situ nanti kita luruskan ke orang tuanya, kami dikasih info kalau anaknya putranya seperti ini kalau di sekolah. Nah nanti kalau sudah ketemu ceritanya, baru nanti anak ini kedepannya tetap kita pantau biar dia tidak ulangi lagi perbuatan itu, karena perbuatan seperti itu tidak baik, dan kita memberikan semacam saran ke orang tuanya bahwa kalau bisa anaknya dibawa ke bekal, jadi orang tuanya juga tahu bahwa ternyata anaknya ini putranya ini di sekolah sering mengambil makanannya temannya. Kan bisa ada penyebabnya, pasti anak itu ada benar, mungkin dari uang saku atau mungkin uang sakunya sedikit, alasan bla-bla-bla. Jadi kalau saya seperti itu. Terima kasih Bu Mami. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mencari tahu penyebabnya dulu, ya. Jadi mencari tahu penyebabnya kira-kira apa. Dan kita harus tahu itu tadi kebutuhan dasar ini tadi. Kenapa sih kok sampai Doni ini sering kali meminta makanan kepada temannya secara paksa. Jadi harus tahu dulu. Di sini nanti kalau kita sudah tahu alasannya, baru kita bisa memberikan tindak lanjut. Kadang ada kala tadi alasannya macam-macam, bisa jadi uang sakunya kurang, bisa jadi tidak dibawakan bekal gitu. Kemudian mungkin ada lagi mungkin yang dia sebenarnya hanya mencari perhatian saja. Jadi ada banyak kemungkinan seperti itu. Jadi langkah yang harus kita ambil yang pertama tadi adalah mencari tahu penyebabnya. Jadi seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Ya. Yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari sebuah kebutuhan dasar itu. Ketika seseorang melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Next. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Coba kita lagi, kira-kira yang pertama adalah kesenangan, cinta dan kasih sayang. Cocok ini kayaknya sambungannya, cinta dan kasih sayang. Ya, nomor 3 kira-kira
B. Kemudian suku yang kedua itu depannya adalah H. Kata yang kedua. Depannya Hidupan. yang harus hidup. Bukan hidup. Bertahan hidup. Oh, bertahan hidup. Nah, ini ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini yang pertama adalah kesenangan. Ya, jadi mungkin saja Doni tadi itu tadi dia hanya ingin bersenang-senang, seperti mencari kesenangan saja ya, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, cinta dan kasih sayang. Itu tadi seperti mencari perhatian tadi ya, mungkin perhatiannya kurang, jadi dengan dia sering meminta makanan itu sering diperhatikan sama teman-temannya atau sama gurunya. Jadi cinta kasih sayang itu adalah kebutuhan untuk diterima, kemudian memberi dan menerima kasih sayang, kemudian berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga tadi adalah kebutuhan dasar kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, kemandirian, kemudian otonomi. Kita bebas mau pengen melakukan apa saja. Nah, penguasaan di sini seringkali ada sedikit miss ya. Penguasaan di sini bukan ingin berkuasa, tidak, tapi penguasaan di sini adalah menunjukkan kebisaan kita. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau prestasi atau ingin diakui. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan bertahan hidup, yaitu rasa lapar, kemudian itu secara fisiologisnya, kemudian secara psikologisnya bisa rasa aman itu juga termasuk dalam kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Nah, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan atau kebisaan tadi itu tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan, yaitu dengan cara yang lain, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bisa juga bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut untuk pencapaian yang berarti. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku murid tersebut, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi sebelum kita melakukan hukuman atau apa tadi seperti Pak Harnoto itu mencari tahu dulu alasannya kenapa. Jadi sehingga kita nanti akan bisa menimbulkan disiplin positif. Apakah kebutuhan dasar kesenangan itu tidak terpenuhi atau bagaimana, itu nanti akan dilihat. Nah, next, sedikit ada kuesioner yang saya bagikan. Nah, mungkin 5 menit untuk mengisi. Silakan di situ dilingkari yang cocok, yang sesuai dengan sendiri. Di sini nanti akan kelihatan kira-kira diri kita itu kira-kira kebutuhan dasarnya itu seperti apa? Apakah seimbang? Apakah nah, di situ nanti akan dibagi ada 40 soalnya. Ada 40 yang dikali nomornya. Nanti yang nomor 1 sampai 10 itu dengan jumlah hasil yang dengan dikali, 11 sampai 20, 21 sampai 30, yang terakhir 31 sampai 40 dengan jumlahkan.
Ya. Sudah cukup waktunya untuk mengisi kuesioner. Silakan dilihat hasil akhirnya. Next. Nah, 1 sampai 10 itu merupakan pertanyaan yang bisa mengetahui kebutuhan dasar kasih sayang dan cinta kasih. Nah, nanti kemudian nomor 11 sampai 20 itu adalah pertanyaan tentang kebutuhan dasar penguasaan atau kebisaan kita. 21 sampai 30 adalah kebutuhan dasar kebebasan. Yang terakhir 31 sampai 40 adalah kebutuhan dasar kesenangan. Mungkin Bu Hani bisa memaparkan hasil kuesionernya Bu Hani. Silakan Bu Hani dulu ya. Nanti mungkin dia jawaban 1 sampai 10 dapat poin berapa Bu Hani? 1 sampai 10. Semoga yang menjadi yang baik. Amin. 48. 48. 11 sampai 20. 38. 38. 21 sampai 30. 30. 30. 31 sampai 40. 31. 46. Nah, ternyata skornya Bu Hani berarti yang paling tinggi adalah dia sudah terpenuhi. Nah, ternyata benar, benar ini tadi ya, Pak Yudi ya. Yang sudah terpenuhi dari Bu Hani adalah kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterimanya. Yang paling kurang adalah kebutuhan dasar kebebasan. Jadi sepertinya ingin lebih bebas. Oh gitu ya. Mungkin Bu Hani bisa menjabarkan kira-kira kenapa kok kebebasannya kurang, kira-kira dari mananya Bu Hani? Monggo. Saya di perintah suami saya. Apakah ini memang sesuatu yang sudah valid berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada? Itu pertanyaan yang pertama dari saya sebelum saya jawab. Karena kalau tadi saya melihatnya kalau jawaban untuk yang kebebasan, Dari pertanyaan dana ini ya, oke, kalau kebebasan karena saya itu orangnya kan memang suka kebebasan. Jadi kalau ada yang mengikat atau terikat akan dipaksa suatu hal itu sudah merasa saya itu sudah tidak bebas. Mungkin itu secara umum saja. Jadi pas pertanyaan itu kayaknya hal-hal yang ada sedikit paksaan gitu. Ya, sepertinya ya. Jadi saya kebebasannya merasa kurang gitu ya. Ya kurang sih sebenarnya ada satu hal gitu aja. Hanya satu tapi nanti bisa pengaruh ke yang lainnya. Kurang lebih mungkin seperti itu. Terima kasih. Bu Etika, monggo. Bu Etika. Apa boleh ini? 1 sampai 10-nya berapa Bu Etika? 22. 22, kemudian 11 sampai 20, 30, lanjut, 42. Nah, Bu Etika ini ternyata yang paling tinggi adalah kebutuhan dasar kesenangannya ya. Jelas. Dan jelas ini ya kayaknya yang paling rendah yang dikenal kayaknya sesuatu.
ini adalah yang penting senang-senang dulu. Nah, ini tadi hanya kuesioner, mungkin bisa untuk mengukur seberapa terpenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Mungkin ada pertanyaan dari sesi ini, silakan. Apa? Pertanyaan. Baik, pertanyaannya bagaimana cara kita membedakan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Jadi ya, itu saya belum jelas peraturan itu seperti apa, keyakinan seperti apa. Oke, terima kasih Pak Serofil. Mungkin sedikit kita bagaimana membedakan keyakinan di kelas dengan peraturan kelas. Jadi kalau peraturan kelas itu mungkin sifatnya agak sedikit memaksa, ya, agak sedikit memaksa. Kemudian kalimatnya mungkin agak berbeda. Kalau keyakinan kelas lebih kalimatnya itu yang diambil adalah kalimat-kalimat yang positif, di mana kalimat positif ini akan menimbulkan kesadaran dari diri siswa sendiri. Jadi kalau peraturan itu Kayak moto gitu ya. ya betul, seperti moto ya. Jadi dengan kita berdiskusi dengan anak-anak, kira-kira keyakinan kelas yang harus kita buat di kelas itu apa sih? Jadi kita rembukan sama anak-anak. Kalau peraturan kan mungkin kita sudah bikin, kita terapkan. Ini loh peraturan sekolah kita yang harus kamu lakukan gitu. Kelas bersih kita nyaman. Ya, mungkin bisa seperti itu ya. Kelas bersih kita nyaman itu sudah kita sepakati di dalam kelas, di mana di situ nanti akhirnya anak-anak itu timbul kesadaran diri. Oh, kalau kita pengen nyaman berarti kelas kita harus bersih. Seperti itu. Oke, ada lagi? Ya, monggo. Baik, Bu Dewi, terima kasih atas kesempatannya. Terus saya mau bertanya terkait kebutuhan dasar manusia. Ini misal kita mengalami suatu masalah, terus kita tahu kebutuhan dasarnya itu salah satu poin dari itu ya, Bu. Kita mengkoneksikan itu bagaimana dalam menyelesaikannya agar perlakuan kita itu sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh murid. Terima kasih. Ini sebagai, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya dari yang sebagai guru ya? Atau sebagai guru menangani seorang murid gitu ya? Ya. Oke. Jadi mungkin seperti yang tadi di awal ada si Doni tadi ya. Jadi jawaban dari Bu Mami tadi sangat lengkap, sangat bagus. Yaitu yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu. Jadi kira-kira alasannya apa? Melakukan mungkin pelanggaran atau melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya, kita harus tahu alasannya dulu. Dari situ kita bisa mencari kebutuhan dasar apa kira-kira yang belum terpenuhi dari murid tersebut. Dari situ nanti baru kita bisa melakukan langkah selanjutnya. Dengan cara kita juga harus bisa berdiskusi dengan orang tua mungkin. Jadi kebutuhan dasar anak ini loh, anak ini kok kurang perhatian sepertinya. Jadi orang tua mungkin di rumah juga harus lebih perhatian. Mungkin seperti itu, Bapak Sami. Bisa ditambahkan ya, Bu Dewi. Oke, monggo. Misal ada salah satunya kan kita berpikir gini, ketika mereka menjuluki teman-temannya di kelas, mereka merasa senang dengan
gitu ya. Kayak terlalu kelewatan gara-gara ini. Iya, terima kasih. Itu kayaknya yang perlu direstitusi itu kayaknya yang memanggil berarti ya. Kebutuhan dasar dari yang memanggil ini kayaknya. Jadi yang perlu didalami karena yang dipanggil dia merasa seperti dibully kan. Berarti mungkin yang perlu didalami, yang kita cari kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya adalah yang memanggil. Itu nanti yang perlu ditindaklanjuti seperti itu. Jadi bahwa memanggil dengan nama yang seperti itu tidak baik karena mungkin yang bersangkutan merasa berkecil hati atau bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Boleh memberikan saran atau tambahan, monggo silakan. Mewakilkan dari kedua belah sisi itu bagaimana kita memberikan reaksi bahwa pemanggil sama yang dipanggil. Penguatannya maksudnya itu ya harus dua-duanya akhirnya harus menyadari bahwa mungkin yang dipanggil ini kita kuatkan bahwa ini kamu ini loh cuma bercanda atau bagaimana bercanda ya. Mungkin seperti itu karena hanya pengen guyon gitu ya. Jadi dikuatkannya dari sisi yang dipanggilnya seperti itu. Kalau yang memanggil mungkin lebih dikuatkan bahwa efeknya kepada temennya itu nanti bisa lebih seperti itu. Oke, terima kasih Pak Bastomi. Mungkin satu lagi nih. Satu lagi pertanyaan buat Bu Lawrence. Saya Yudi, Pak Yudi. Dan dari 4 jenis kebutuhan dasar itu ada kebutuhan dasar kasih sayang, rasa berterima, dan kekuasaan, dan kebebasan, dan kesenangan. Untuk kebutuhan tentang religius itu masuk yang mana ya? Religius itu masuk kebutuhan dasar atau kebutuhan yang lain atau tersier atau bagaimana? Saya. Terima kasih Bu. Kalau religius itu kan mungkin maksudnya gimana nih? Kasih sayang. Kasih sayang ya Pak Artinya ya. dengan perasaan, jiwa. Betul. Jadi bisa kita masukkan dalam kebutuhan dasar kasih sayang seperti itu. Dan rasa jadi kasih sayangnya mungkin antara kita dengan Allah. Untuk yang kedua, menanggapi dari Gus Bas tadi Bu, manggil yang sering saya temui itu sering manggil nama ayahnya. Tadi pagi saya ngajar kelas 11 TKN seperti itu. Ayahnya namanya Samsi atau Samsi gitu. Terus dia itu dibully dengan nama ayahnya. Tindakan yang paling tepat untuk menghentikan tindakan bullying seperti itu apa Bu? Ya, hampir sama ya mungkin. Jadi kalau memang si yang dipanggil ini dia merasa dibully, memang kita harus memberikan tindak lanjut, terutama kepada yang pemanggilnya ini. Kenapa sih kita cari tahu dulu kenapa kok dia sampai melakukan memanggil temannya kok seperti itu, kenapa sih? Gitu ya. Kan teman kita juga punya nama dan namanya itu diberikan pada orang tuanya ini supaya memanggilnya itu lebih enak, lebih gimana gitu. Jadi kita memberikan menyadarkan kepada siswa tersebut supaya mungkin lain kali tidak memanggil apalagi dengan nama ayahnya seperti itu Pak.
yang nanti akan kita buat. Jadi sesuai keinginan kalian. Sama ini di dalam kelas ini kira-kira itu pengennya maunya gimana? Selama pembelajaran kita, Bu boleh makan? Boleh. Pokoknya itu dibagi satu kelas. Ya, mau. Boleh makan ya, tapi harus kalau satu makan semua harus makan. Nah, itu kan contohnya seperti itu. Nah, kita buat suatu keyakinan kelas yang menguntungkan bagi kita semua. Jadi tidak menguntungkan sampean saja, tapi harus kedua belah pihak. Nah, di sini nanti prosesnya adalah setiap anak menuliskan satu keinginan atau keyakinan kelas yang ingin kalian angkat. Setiap anak nulis dulu satu persatu di sini. Nah, nanti baru setelah itu ditempel di papan. Kemudian kita pilih dari dia sama yang di pojok sana kemungkinan satu pemikiran sama. Itu kan berarti kita ambil salah satu saja. Yang mungkin tujuannya sama ya berarti kita ambil salah satu saja. Mungkin ada yang ditanyakan dari sini? Tidak? Silakan dituliskan apapun yang kalian inginkan. Selama pembelajaran matematika selama sama saya, kira-kira yang kalian inginkan itu apakah Bu model belajarnya seperti ini? Pengennya yang santai. Saya kayaknya sudah santai belum ya? Sudah ya. Kok santai tapi sama dia paham. Nah, itu kan juga mungkin gimana gitu ya. Nah, silakan dituliskan dulu satu persatu setiap anak dituliskan. Minta tolong dibagikan ke temannya ya. Atau sama ambil dua digeser ke belakang. Tuliskan namanya ya. Tuliskan namanya. Jadi saya biar tahu. Silakan dituliskan dulu keinginan atau keyakinan kelas yang ingin kalian angkat. Sudah? Ya, dikasih nama ya. Dikasih nama, biar saya tahu. Oke. Ya, kira-kira keyakinan kelas sama peraturan kelas sih sama enggak ya? Hampir. Saya bilang sama. Nah, ternyata yang namanya keyakinan kelas dan peraturan itu berbeda. Bedanya adalah kalau peraturan kadang kalau tata tertib dilarang merokok, ya, dilarang datang terlambat, ya, ada kata-kata dilarang. Kalau keyakinan kelas itu biasanya kita kalimatnya itu berupa kalimat positif. Jadi kita harus bisa membuat yang kalimatnya positif. Datang tepat waktu sama dilarang terlambat. Kira-kira enak mana dengarnya? Datang tepat waktu. Jadi lebih enak seperti itu. Ya. Dan Bapak di situ ditulis nanti mana yang sudah kita sepakati kita buat menjadi kalimat yang positifnya. Jadi peraturan sama keyakinan kelas itu berbeda. Jika sudah, silahkan ditempelkan di papan, ditempel yang rapi. Mungkin di sebelah sini saja. Silakan satu persatu. Dirapikan, jangan sampai tertumpuk kalau bisa. Agak ke pinggir aja, agak ke pinggir nanti tengah buat ini. Nah, agak di pinggir aja loh, pinggir loh. Iya, siapa yang sakit? Oh di sana. Oh sampean anu toh, PMR maksudnya.
Sama aku gak syuting. Sudah semua? Oke, kita lihat satu-satu. Nanti kita kelompokkan yang sama. Oh ya, Hafiz, Muloren akan datang ke kelas tepat waktu dan banyak cerita agar tidak ngantuk. Saya kurang tepat waktu ternyata ya. Kurang cerita, Bu. Oh, kurang ceritanya berarti ya. Kurang ceritanya. Maya. Boleh makan minum di kelas. Pengumpulan tugas tidak tergesa-gesa. Wah, ini ya. Diberi waktu lebih lama. Saat mengerjakan tugas boleh diskusi dengan teman. Tidak memberi banyak tugas. Oke. Apa? PR-nya tidak banyak. Kalau kasih tugas yang tidak sulit, nah bagiku nih jadi ya gak sulit jadi. Bagiku tapi ya buat saya sama ini ya PR-nya tidak banyak nih ya. Dalih tadi. Karina boleh makan saat jam pembelajaran, tidak memberi tugas banyak. Oh alah, akeh tuh tugas banyak. Oh banyak. Masuk kelas tepat waktu, lebih banyak bercanda. Bareng guyon lali materi sini. Seharusnya menerangkan atau menjelaskan materi tersebut sebelum diberi tugas. Tidak tergesa-gesa dalam memberi waktu pengumpulan tugas. Oh, ini ya tadi. Ini ya. Saya ingin pelajarannya santai supaya bisa paham dan banyak bercerita. Insya Allah. Oh, arti ya. Akhirnya juga saya denisor ya, tiba-tiba nyebut. Ivan, pelajarannya santai, banyak cerita. Ini merepek ini. Mada, Bayu, keinginan saya adalah tidak banyak PR, selebihnya manut rencang-rencang. Oh, enak ya. Manut, oh ya. Pak Isnur, boleh minum, tidak boleh makan, tidak banyak juga. Untungnya nggak kuali, boleh makan, tidak boleh minum, seleten deh. Kayaknya hampir sama ini ya, tidak banyak PR gitu ya. Gimana? Bisa jadi keyakinan kelas nggak kira-kira ini? Mendapatkan banyak penjelasan. Mana ya tadi hampir sama dengan matematika tidak banyak PR. Terus boleh makan. Nyantai saja, banyak cerita. Cerita apa ya? Ayo, nek sejarah biasanya sing dongeng ya. Toleransi telat maksimal 10 menit lah. Ini selanya yang di barang ini ya toleransi telat ini ya. Ya ada lagi kacau ini. Tidak banyak tugas atau PR, selainnya terserah Gunawan.
lancar, gak paham gitu ya, tidak mengumpulkan tugas, tidak tergesa-gesa. Ini juga toleransi. Biasanya kita keyakinan kelas itu harus datang tepat waktu, ini mintanya toleransi gimana ya? Setara sampai dari selatan berarti ya. Jika telat masuk ada toleransi. Ada beberapa di sini mungkin yang hampir sama ya. Tadi minta banyak bercerita, kemudian nggak mau banyak PR, boleh makan, boleh minum. Kalau makan mungkin jangan lah ya, minum ya. Kalau minum oke lah, masalah enggak garing gitu ya. Tidak banyak PR, kemudian ada penjelasan, kemudian pengumpulan tugasnya enggak tergesa-gesa. Terus ada toleransi telat maksimal 10 menit. Kemudian di sini ada juga yang memberikan saran pelajaran waktu pelajaran tidak main HP. Oke. Kita ambil beberapa keyakinan yang harusnya kita sepakati. Yang pertama adalah tidak main HP. Apa berarti kalimatnya gimana kira-kira yang enak? Apa? Silent please gitu ya. Kecuali kalau pas tugas saya dari HP gitu ya, boleh dilihat. Yang nggak boleh mainnya itu kalau ternyata dia main Mobile Legends itu kan nggak boleh. Ya, oke, tidak bermain HP. Mematikan HP gitu ya, mematikan HP atau tidak menggunakan HP ketika tidak diminta. Toleransi telat perlu nggak? Sudah saya kasih jeda sebenarnya. Saya berangkat dari ruang guru itu biasanya makanya tadi ada yang bilang harap datang tepat waktu. Itu padahal sudah kasih toleransi jeda waktu mungkin 10 menit mungkin ya, 5 sampai 10 menit saya baru berangkat dari ruang guru ini ya. Kemudian tidak banyak PR. Berarti apa? Tugas secukupnya gitu ya. Tugas secukupnya. Cukup buat siapa tadi? Buat saya, buat kamu. 10 buat saya cukup gitu. Tidak tergesa-gesa. Lebih banyak bercerita tadi ya, yang hampir sama ini tadi saya ambil 4. Menjelaskan itu kira-kira di awal saya menjelaskan. Cuma karena kemarin materi matriks itu saya rasa materinya agak ringan, memang saya minta kalian sendiri yang mengeksplor materinya. Kalian mencari materinya sendiri. Yang menjelaskan siapa kemarin? Teman-temanku ya. Nah, memang kita buat presentasi seperti itu biar lebih bervariasi ya. Biar lebih bervariasi. Oke, kita dapat 4 keyakinan kelas di sini. Sing tulisannya apa siapa aja? Ada enggak? Terima kasih buat bertiga ini tadi yang sudah akhirnya jadi cantik sekali. Keyakinan kelas yang tadi sudah kalian tuliskan satu persatu. Kita sepakati ada 4 keyakinan kelas 11 sampai 2. Yang pertama adalah toleransi waktu. Tadi mungkin waktu
waktu istirahat atau waktu masuk itu sudah masuk dalam toleransi waktu. Menggunakan HP ya hanya untuk pembelajaran saja. Gamenya nanti kalau pas sudah pelajaran tidak apa-apa ya. Mengumpulkan tugasnya tepat waktu. Kalau tadi mintanya ternyata tidak terlalu tergesa-gesa, artinya nanti kita sepakati waktu pengumpulannya tapi harus tetap tepat waktu gitu ya. Kemudian belajar dengan asik, seru dan serius. Gimana? Sudah sepakat semua? Sepakat. Sudah sepakat semua, mari kita tanda tangani kesepakatan untuk keyakinan kelas kita. Maju ya, tanda tangan depan ya. Dea Ananda. Destika Amelia 500. Eka Doni. Faris tadi ada? Faris. Sangkar tadi. Sofia, ada Sofia ya, Natasha. Dari keyakinan kelas ini harapan saya adalah pembelajaran matematika di kelas 11 ATU 2 bisa berjalan dengan lancar, tertib dan kondusif. Ya. Semoga bisa kita laksanakan semua. Jadi kita sudah sepakat, maka kita harus melakukan keyakinan. Keyakinan itu sesuatu yang kita yakini, ya. Berarti harus kita jalankan betul-betul. Terima kasih banyak atas waktunya. Buat Maya, email sama-sama tadi. Karina juga terima kasih sudah membantu membuatkan keyakinan kelas yang cantik ini. Terima kasih. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dion, silakan duduk. Saya ingin mengklarifikasi masalah kemarin itu loh, Dion, waktu kamu bermain korek api pada waktu jam pelajaran saya. Iya Bu. Ya mau tanya, kemarin itu yang nyalakan korek api itu sebenarnya siapa sih, Yon? Saya. Nah, baik.
semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, bermain korek api itu sebenarnya berbahaya nggak sih menurut kamu? Iya, sangat sangat berbahaya. Lalu perbuatan kamu kemarin itu benar atau salah menurut kamu? Salah, Bu. Saya sudah melanggar aturan, membuat ibu dan teman-teman panik, dan juga bisa perbuatan kemarin itu bisa menyebabkan kebakaran. Nah, ya. Nah, kenapa kok main-main pas temen kamu padahal lagi presentasi itu di depan? Kemarin saya itu bosan, Bu, pada waktu jam pembelajaran. Kemudian terus main korek api Iya, itu. main korek api. Nah, sekarang kamu sudah sadar atau belum? Apa masih mau nyoba main api lagi? Sudah, Bu, saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi perbuatan saya. Nah, baik, untuk kedepannya bila Bapak Ibu guru meskipun bukan saya, ya Bapak Ibu guru yang lain ketika menjelaskan materi, kemudian atau teman-teman kamu lagi presentasi, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memperhatikan yang sedang dijelaskan itu. Ya, baik, semoga kamu mendapatkan pelajaran yang bermakna dari kejadian kemarin itu. Untung saja kemarin apinya bisa cepat padam, gitu ya. Iya. Seperti itu. Iya, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Dion. Kenalkan, nama saya Dion Jebar Baktiar dari kelas 11 ATU 1. Saya sangat senang sekali diajak diskusi tentang kesalahan oleh Bu Lorenz. Terima kasih, Bu Lorenz. Kamu tidak lengkap waktu melakukan presentasi. Iya Bu, soalnya Dewa sama Sultan itu tidak ikut diskusi, jadinya Gitu. tidak saya cantumkan di nama kelompok. Oke, baik, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Coba kamu pikirkan, Sultan sama Deva itu kira-kira kenapa sih kok nggak ikut diskusi itu? Sultan sama Dewa malah ngobrol sama kelompok yang lain. Gitu ya. Kemarin saya juga sempet tanya sama Sultan sama Deva, apa benar dia itu hanya mengobrol dengan teman yang lain atau karena apa sampai tidak ikut kelompokan. Ternyata menurut mereka itu tidak diajak diskusi dan tidak diberi materi kira-kira bagiannya apa seperti itu. Nah, menurut kamu perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah sih? Salah Bu. Kenapa? Salahnya di mana kira-kira? Nggak mengajak Sultan sama Dewa untuk diskusi bersama. Baik Rizka, sebenarnya kenapa kok gak diajak si Sultan sama Deva itu? Saya merasa kayak mereka itu tidak aktif dalam kelompok gitu Bu. Oh gitu, jadi terus kayak memperlambat gitu ya. Oh iya. Oke, baik. Sekarang kamu sudah sadar atau belum tentang kesalahan kamu? Apakah perbuatan kamu itu benar atau salah? Sudah Bu, saya minta maaf dan tidak melakukan seperti itu lagi. Oke, baik Rizka. Masihkah ingat kamu keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas? Kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan untuk semua siswa selalu kompak dan bekerja sama. Iya betul. Jadi kalau memang sudah kita bagi kelompok, maka teman itulah yang kita ajak bekerja sama ya, seperti itu. Ibu percaya kamu pasti bisa mempraktekkan keyakinan kelas ini dengan lebih baik lagi. Siap Bu, insyaallah. Oke, jadi menurut Rizka solusi untuk permasalahan ini baiknya gimana? Saya mengajak Sultan dan Deva untuk diskusi bersama. Ya betul, jadi tetap dikasih bagian. Kamu coba belajar yang ini, jadi biar sama-sama tahu, sama-sama bisa belajar. Seperti itu ya, Rizka. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, saya Rizka Sumiasari dari kelas 11 atau 3. Saya senang sekali untuk diajak berdiskusi dengan Bu Loren untuk menyelesaikan masalah dengan kelompok kami. Terima kasih Bu Loren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
harus jadi ya hari ini. I keep hoping that you stick